Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada malam hari ini akan kita sampaikan daripada orang yang terlahir di hari Rabu manis. Jadi Rabu itu 7, manis itu 5. Jadi jumlahnya 12. Lintang tangis, aras kembang, sumur sinobo, berkelakuan layak dan sopan santun, adil dan bijaksana, suka menolong kawan-kawannya. Jadi kepada saudaraku yang lahir di hari Rabu manis, saudaraku, semoga kamu menjadi orang-orang hebat. Amin ya Allah. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi akan kita sampaikan orang yang lahir di hari Rabu manis ataupun Rabu legi. Kadangkala susah hatinya, kadangkala panas pikirannya, bimbang dan sedih. Yang orang ini yang lahir di Rabu manis. Kadangkala kamu ingin mencampuri urusan orang lain, ingin tahu apa urusan orang lain. Kamu punya sifat aras kembang, mudah memecahkan masalah. Kadangkala keturunanmu tidak terlalu banyak, saudaraku. Kawan-kawan laki-laki dan wanita sebenarnya tertarik kepadamu. Jadi kawanmu ini sebenarnya suka kepadamu. Hatinya suka kepada hatimu. Jadi karena kelakuanmu yang sopan santun tadi, saudaraku. Jadi kawan-kawanmu tertarik dan suka kepadamu. Setelah berkeluarga, cepat dan tangkas dalam menyelesaikan pekerjaanmu. Jadi setelah kamu berkeluarga, justru kamu ini cepat dan tangkas dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kamu punya sifat sumur sinobo, suka memberi pertolongan bagi yang lemah. Kamu lembut budinya, penyayang dan dermawan. Kamu ikhlas orangnya. Ingat, saudaraku, saudara ini yang tampak menonjol di sini suka mencampuri urusan orang lain. Tapi kembali kepada saudara, apapun bentuknya itu adalah watak kita. Tapi banyak sisi baiknya, saudaraku. Jadi kepada saudaraku yang lahir di Rabu manis, jadi jumlahnya 12. Yang perlu saya sampaikan, saudaraku, yang lahir di Rabu manis, setiap memulai segala sesuatu pekerjaan, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih dan lagi Maha penyayang. Apabila kamu masih mengalami kesulitan-kesulitan, maka kamu menghadaplah ke timur saat matahari terbit. Kenapa seperti itu? Karena matahari ini ciptaan Allah, saudaraku. Jepang saja bisa membuat apa-apa, sampai kendaraan elektronik dan kendaraan bermotor, mobil, semua karyanya bagus, tapi tidak bisa membuat matahari. Maka dia menuhankan matahari. Agamanya bukan Kristen, Islam ataupun Buddha, Hindu, tapi agamanya Majusi, kepercayaan terhadap matahari. Bahkan sampai bendera pun berlogo matahari. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kamu si Rabu manis mengalami kesulitan, menghadaplah ke timur dan banyak-banyaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim 300 kali, dan kamu tutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu kamu minta apa kebutuhanmu. Jangan keinginan ya, saudaraku ya. Satu kali kebutuhan mobil kah, apakah kebutuhan istri kah, suami kah, yang jomblo-jomblo, ataupun butuh rumah dan kendaraan. Jadi satu kali saja, setelah itu tercapai, maka besok ataupun selanjutnya minta yang lain lagi. Seperti itu, saudaraku. Jadi Allah ini, saudaraku, Maha Kaya. Innallaha lahaniyum anil alim. Mintalah kepadaku, ini saya akan aku berikan, aku Maha Kaya. Jadi meminta kepada Allah ini Allah suka. Tapi ya itu, saudaraku, berdoa tangannya sebahu seperti itu, saudaraku, menghadap ke kiblat. Jangan berputus asa, saudaraku ya. Dan berputus asa, berdoa, yakinlah bahwa doa kita akan dikabulkan. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu sulitnya orang ingin menjadi kaya. Karena kaya itu tidak mudah, saudaraku. Dibutuhkan ketekunan dan usaha yang terkadang memerlukan waktu yang tidak sebentar, saudaraku. Tetapi jangan lupa, di dalam Anda berusaha dan bekerja tentunya untuk barang-barang yang halal dan diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu Anda harus memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah kaya, saudaraku, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 500 kali. Tanda kamu bersyukur, supaya kamu tidak mengalami kebangkrutan ataupun kefakiran. Makan pun, saudaraku, ingin mencari rezeki pun berbeda, saudara. Mau berangkat kerja, melamar pekerjaan, makanya pun harus berdoa dengan menggunakan
ucapan ataupun doa, ya hafizu, ya hakimu, ya wakilu, ya Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jadi hari ini sebenarnya saya bahagia saudara, walaupun fisik saya lemah, cinta dan damai, bersyukur, insya Allah jujur dan ingin berbuat baik. Saya ingin beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Masih bisa kita menjadi pahlawan. Masih bisa kita menjadi pahlawan, pahlawan keluargamu, pahlawan lingkunganmu, pahlawan dirimu sendiri. Jadi masih bisa kita menjadi pahlawan. Ingatlah, kekuatan terbesar kita berasal dari Allah. Bukan kita yang sakti, tapi Allah Maha Kuasa. Tuhanlah yang hebat, saudaraku. Jadi sudah melakukan itu, saudaraku, masih saja saudaraku kayaknya kesulitan ataupun ingin menambah sesuatu ilmu, maka kami sebagai si Kliwon akan menyampaikan sebuah azimat, saudaraku. Ini azimat mahaba, nah ini azimat pengasih, saudaraku. Nah ini ditulisnya di sepertiga malam, banyak orang tidur, kamu menulis seperti ini, saudaraku. Di garis lurus ya, saudaraku, ya, ada garis lurusnya supaya tujuanmu tercapai. Nah ini dipaku di pintu rumahmu, di atas pintu rumahmu, di atas kusennya dipaku ataupun di depan daganganmu. Jangan mudah depan daganganmu, apalagi depan pintumu, saudaraku, karena itu mengganggu daripada kerezekianmu. Ini yang perlu saya sampaikan untuk si Rabu Manis. Rabu Manis, apabila kamu berkali-kali mengalami kesulitan dan bertubi-tubi, tidak ada berhentinya kamu mengalami sebuah kesulitan, maka berarti ada yang salah dalam dirimu. Koreksi, introspeksi diri itu penting. Kirim di kolom komen ini. Insya Allah tanggal lahirmu akan menentukan sebuah pekerjaanmu apa yang cocok. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, nah ini untuk azimatnya, untuk azimat yang dibawa, terserah saudara mengertikan apa. Ini peniten nanging kenyataan, pengingat tapi menjadi kenyataan. Jadi menulisnya, saudaraku, di sepertiganya malam. Banyak orang tidur, kamu menulis ayat ini. Jangan menggunakan pakaian yang kotor ataupun hasil curian ataupun korupsi. Setidak-tidaknya yang bersih, saudaraku. Tempatnya pun harus bersih. Setelah itu menggunakan tinta, kertas putih, dilipat, taruh kopiahmu ataupun di sabukmu ataupun di tasmu supaya tidak terlangkah. Oh iya, saudaraku, ini bukan kopiah, saudaraku, tapi ini tradisi kami di Lampung. Kadang-kala tanya, lupa itu kopiahnya. Ya, memang ini kopiah tradisi adat kami di Lampung. Tapi pun, iya pun, untuk saudaraku yang ada di Lampung, Wahriku, Sekelekam, Pak Su, Biksu, Puan, ataupun Mina, Duli. Nah, untuk saudaraku yang di Jawa, saudaraku yang di Jawa, Kulon Nuwun aku bisa mendro pangat sami je, Pak. Wonten kereta untuk kula ngetralaken. Mohon maaf apabila kami menyampaikannya salah. Jadi kami di Lampung diangkat saudara dengan Bapak Bupati Tulang Bawang, beliau Bapak Abdurrahman Sarbini yang kami muliakan, semoga dipanjangkan umurnya, juga dilimpahkan kesehatan dan rezekinya. Saya diangkat menjadi saudara angkat ataupun sebutannya saya Pangeran Sakti, saudaraku. Mohon maaf, bukan berarti saya sakti, bukan. Jadi yang perlu saya sampaikan pada saudaraku yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan apa azimatnya untuk si Rabu Manis, saudaraku. Jadi Rabu Manis ini, saudaraku, yang perlu saya sampaikan, ditulisnya sepertiga malam, saudaraku. Nah, dibuat kolom-kolom seperti ini, kotak-kotak seperti ini, nah, supaya jelas ya, saudaraku, ya. Di screenshot, nah, seperti ini, saudaraku. Menulisnya di sepertiganya malam, banyak orang tidur, kamu menulis ini. Nah ini, seperti ini, saudaraku. Nah ini. Setelah itu kamu banyak-banyaklah berwirid karena menggunakan ini. Ya Zutauli, ya Wahabu, ya Karim, ya Muhnim. Ini menarik rezeki dengan tanpa kesulitan. Ini wafaknya, saudaraku. Nah, ini yang di gimbal ataupun yang disimpan di kopiah, saudaraku, ya. Nah, saya ulang lagi, nah, supaya diperjelas kotak-kotaknya, saudaraku, ya. Jangan tidak dibuat. Jadi yang perlu saya sampaikan, yang di rumah sudah. Karena yang di rumah itu, saudaraku, untuk mengusir setan supaya tidak masuk ke dalam rumah kita. Karena di dalam rumah kita itu banyak penunggunya yang tidak mengharapkan kita. Kadang-kadang mengganggu terjadinya perceraian, mengganggu terjadinya macam-macam, saudaraku. Perselingkuhan ataupun anak-anak kita pun nakal kadang-kadang diganggu oleh hal-hal yang tidak kita inginkan yang ada di dalam rumah. Maghrib tutup pintumu karena setan paling suka bersembunyi di balik pintu, di baju-baju yang menggantung ataupun di kamar mandi yang tidak ada lampunya. Paling suka, saudaraku, mengusir setan, saudaraku. Kalau yang kuntilanak, pocong ataupun gendruwo sangat mudah, saudaraku. Dengan azan saja si setan lari sampai terkentut-kentut, saudaraku. Dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu, saudaraku. Tapi seterusnya, saudaraku, bukan nanti kalau saya azan terus maka kontennya menjadi panjang, menimbulkan kejenuhan.
Tapi kalau setan di dalam tubuh kita, menghilangkannya dengan puasa, supaya darah kita tidak mengalir terlalu cepat dan kita tidak diganggu oleh setan untuk hal-hal yang negatif ataupun diruqyah. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada si Rabu Legi, saudaraku. Setelah tadi wiridnya, azimatnya sudah, menarik kodam pendampingmu. Kadang-kadang kodammu adalah kodam leluhur yang sudah meninggal tapi sering membantumu, kamu tidak sadar itu. Kamu hidupkan kembali dengan ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, tidurlah kamu. Apabila kamu di mimpi terbawa orang yang sudah meninggal, tidak berbicara, saudaraku. Kalau kodam itu tidak berbicara, tapi kita tahu apa kadang-kadang maksudnya. Jadi kamu wirid ataupun kamu mengucapkan sesuatu, ila hadrati, ila ruhi, ila arwahi, si namanya si yang menemuimu itu al-Fatihah. Al-Fatihah, saudaraku, 3 kali. Ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya Allahu. Lalu mimpi kamu dengan orang yang meninggal tadi, itu kodam pendampingmu, lalu kamu kirim Al-Fatihah, ila hadrati, ila ruhi, ila arwahi, Al-Fatihah. Seperti itu, saudaraku. Itu mempertebal supaya kodam itu mendampingimu kemana-mana kamu dibantu. Tatkala sakit tidak ada obatnya, tahu-tahu ada. Seperti itu, saudaraku. Ataupun membo menyerupai orang lain. Jadi yang perlu saya sampaikan, tapi kalau beda lagi, saudaraku. Saya tambah sedikit ya, saudaraku ya. Kontennya mohon maaf terlalu panjang. Jadi saya tambah sedikit lagi, kodamnya Al-Ikhlas. Ini kodamnya Al-Ikhlas ini Abdul Wahid, saudaraku. Jadi Abdul Wahid ini ditemui ataupun kita ingin bertemu bisa, saudaraku, dengan cara kita wirid 1002 Robi Ikhlas Qolis Kulubana Sirki Wal Isa Akon Tahol. Jadi sebanyak 1002. Setelah itu tapi puasa, saudaraku. Puasa dimulai dari Rabu, Kamis dan Jumat. Puasa mutih, tidak makan nasi, tapi tidak boleh pakai sayur, nasi dengan air putih, tidak boleh teh, tidak boleh kopi. Setelah itu kita boleh makan singkong, tapi jangan digoreng selama 3 hari. Namanya puasa ngerawat yang singkong ini, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, setelah itu di hari Rabu mulai pertama kamu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi untuk yang kodam Al-Ikhlas. Setelah itu baru wiridnya yang 1002 tadi, saudaraku. Robi bil Ikhlas Kulis Kulubana Sirki Wal Isa Hakon Tahol. Jadi itu dibaca 1002, saudaraku. Nah, nanti di malam Jumatnya kamu 41 kali mengucapkan apa keinginanmu, kebutuhanmu. Aku butuh, jangan keinginan ya, saudaraku ya. 41 kali di malam Jumatnya. Kadang-kadang nanti akan ada suara ataupun dia berbentuk wujud. Apa kamu panggil-panggil saya, jawab saja, saya butuh uang yang banyak. Tapi kadang-kadang yang disampaikan oleh saudara-saudaraku yang di sana, karena kami di Padepokan Sumur Sidopo, saudaraku, ada murid kami yang menyatakan bahwa kadang-kadang menggunakan bahasa Arab, saudaraku. Dia menggunakan bahasa Arab, ayu sa'in turidu, jawab saja, uridu antuhi, yani malan kasiro, aku butuh uang yang banyak, aku butuh fulus yang banyak. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi wiridnya sudah, saudaraku, jimatnya sudah, tadi doa mau makan pun sudah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim 300 kali sudah. Nah, kayaknya cukup ya, saudaraku ya. Kirim kolom di komen ini, saudaraku, supaya kami bisa membantu. Dan panjangkan umur hambamu ini ya Allah, apabila bisa bermanfaat ya Allah. Dan pendekkan umur hambamu ini ya Allah, apabila tidak bermanfaat dan menjadi sampah-sampah dunia, menambah dosa saja ya Allah. Jadi permohonan saya kepada Allah, saya juga ingin mendoakan kepada saudaraku yang lahir di Rabu Legi, yang jumlahnya 12. Kamu termasuk lintang tangis arah kembang dan sumur Sinobo. Kamu orangnya hebat untuk mencari ilmu pengetahuan kawan-kawanmu. Jadi saya ingin mendoakan kepada si Rabu Manis, semoga dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah, dan dilimpahkan rezekinya ya Allah. Panjangkan umurnya yang subscribe ya Allah, yang nonton video ini ataupun yang like ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bil sakratil maut wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Dengan doa tolak bala hamba-Mu ini ya Allah, bahasa semut saja Engkau tahu ya Allah, apalagi kami ini manusia ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma fa'ana qala wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wasuyufal muqtalibata wasadaida wal minhana mathara minha wa ma batana min baladina hadha khosa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku,
Jaya Jaya Wijayanti, lebur Dining Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu Rahayu. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Pangeran Sakti Sikliwon Setia Budi Channel.